Jadi saya juga disarankan untuk segera operasi di rumah sakit gitu. Nama saya Mursalin, umur saya 45 tahun. Saya dari Sumur Batu, Bandar Lampung. Keluhan saya pada perut ya Mas ya. Karena saya sering makan terlambat. Jadi tiba-tiba perut saya itu seakan-akan sakit. Melilit, seakan-akan ditusuk-tusuk. Jadi mungkin namanya manusia. Jadi kita pertama-tama kita beli obat warung dulu. Begitu minum obat warung, alhamdulillah sembuh. Tapi beberapa saat kemudian timbul lagi sakitnya. Seperti ditusuk-tusuk pedang, sakitnya minta ampun. Jadi mungkin sakit saya nggak akan biarkan ya. Jadi saya berobat ke salah satu klinik kesehatan. Jadi di sana saya diperiksa sama dokter. Jadi saya kaget. Begitu didiagnosa sama dokter, saya divonis usus buntu. Jadi saya kaget loh. Kok bisa usus buntu gitu loh. Sementara saya tidak mempunyai riwayat usus buntu. Jadi saya memastikan lagi ke klinik tersebut, apa mungkin saya usus buntu? Adakah alternatif lain supaya saya bisa sembuh? Jadi mungkin dokter sudah itu, jadi tetap pada pengakuannya bahwa saya itu terkena usus buntu. Mungkin dari keluhan-keluhan saya. Jadi yang pertama mungkin perut saya itu serasa melilit ya, seperti ditusuk. Dokter tersebut mengambil kesimpulan saya terkena usus buntu. Jadi saya juga disarankan untuk segera operasi di rumah sakit gitu. Saya sebagai manusia yang ingin sembuh gitu loh ya. Jadi saya berobat ke salah satu dokter yang prakteknya ada di Bandar Lampung juga. Saya berobatlah ke situ. Jadi setelah diagnosa dari dokter tersebut, saya tidak terkena usus buntu, hanya ada usus saya yang terluka karena pertama terlambat makan, mungkin makan saya yang campur-campur pedas segala macam, jadi itulah terjadi usus yang tergores atau terluka gitu loh. Jadi mungkin dari dokter tersebut saya diberi resep sama dokter. Jadi suruh meminum sesuai dengan anjurannya. Oke lah, saya turuti, saya meminum obat dari dokter tersebut. Jadi mungkin sama dengan obat-obat yang dari warung. Setelah saya minum sehari, 3 hari, 1 minggu, mungkin alhamdulillah sehat. Tapi setelah obat itu habis, perut saya terasa sakit lagi gitu loh. Jadi ya kayak tadi seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti ditusuk-tusuk pisau, mungkin sampai melilit lah gitu loh. Sempat dirawat nggak? Kalau dirawat belum. Jadi saya meminum ramu-ramuan, mungkin kan dari orang tua atau dari coba dulu minum-minum herbal. Jadi saya coba minum-minum ramuan herbal. Ya mungkin penyakit yang sudah akut gitu loh Mas ya. Jadi ramuan-ramuan itu sedikit mengobati aja. Kalau Bapak sendiri berpikir bahwa itu apa sih Pak yang Bapak derita? Kalau saya mungkin itu usus saya yang terluka. Ya karena faktor tadi, karena pertama terlambat makan, kedua karena jam kerja yang mungkin banyak gitu loh ya, karena jam kerjanya banyak mungkin makan agak terlambat. Jadi mungkin ada masuk angin di dalamnya, usus juga terluka gitu. Jadi saya sempat suatu malam, saya itu ngobrol atau berbicara dengan RT saya setempat. Jadi
begitu ngobrol, RT saya ini menyarankan, coba berobat ke Bekasi dengan Kikusumo, kalau kata Pak RT itu. Mungkin kata saya mungkin setiap itu mungkin ada, cuma saya memastikan dulu apa betul. Jadi saya coba survei dulu gitu loh Mas, memastikan. Jadi mungkin saya survei ke sana, oh ya bagus. Jadi saya coba untuk berobat ke Kikusumo. Setelah sampai di tempat Kikusumo, saya diterima dengan baik oleh Kikusumo, dan cara pengobatan itu sangat tidak sukar. Jadi pengobatan Kikusumo mungkin sederhana sekali, hanya menyalurkan energi, transferan energi. Saya dikasih air putih sama Kikusumo, disuruh meminumnya, dan kata Kikusumo mudah-mudahan dengan air putih dan transfer energi bisa sembuh dengan bantuan dari Yang Maha Kuasa. Setelah saya pulang ke rumah dari pengobatan dari Kikusumo, tidak terasa seminggu saya bekerja. Pada suatu ketika sehari itu saya lupa, keasikan bekerja sampai saya telat makan, dan alhamdulillah tidak terasa sakit walaupun saya telat makan. Tadinya kalau telat makan sampai setengah hari saja saya sudah terasa sakit perutnya, tapi alhamdulillah setelah saya berobat ke Kikusumo, telat makan sampai 1 hari, perut saya alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi untuk teman-teman dan masyarakat, kalau memang kita ada keluhan apapun penyakitnya, bolehlah kita berikhtiar ke Bekasi, ke Kikusumo. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita, dengan bantuan dari Kikusumo dan ridho dari Yang Maha Kuasa juga, mudah-mudahan penyakit kita dapat disembuhkan.